Halo guys, nah sekarang kita hari ini bakal masuk ke bab 11 nih. Tapi sebelum masuk ke bab 11, aku bakal jelasin dulu nih tugas rumah yang bab 10 nih. Ada gak sih dari kalian yang belum kerjain? Nah, aku bakal jelasin dulu ya. Nah, tugas rumah pertama ini kan kita harus mengisi sisilah-sisilah nama panggilan keluarga yang sesuai dengan gambar nih. Nah, di gambar di atas ini ada kakek, nenek, lalu papa, mama, lalu ada paman, bibi, dan saudara-saudara kita nih. Nah, yang pertama itu yang di atas. Itu kan ada yeye itu kakek. Yang kedua, yang sebelahnya itu nai, nenek. Nah, selanjutnya di bawah kakek sama nenek ini kan ada 2 cowok sama 2 cewek ya. Nah, kalian ada lihat gak sih rambut yang perempuan yang rambutnya ungu sama sebelahnya cowok? Nah, itu tuh orang tua kita, papa sama mama. Berarti Mandarinnya itu papa dan mama. Dah. Kalau sebelah ayah itu paman dan bibi. Nah, kalau di sini pamannya itu adik dari papa. Itu berarti susu. Nah, sebelahnya itu bibi, adik perempuan dari papa. Itu Mandarinnya kuku. Nah, selanjutnya di bawah ini kan ada H12, H5, H9, H8, dan H11. H9 itu Xiaoming. Nah, kalau H12 itu siapa? H12 itu paling gede ya dari diantara semuanya. Itu perempuan. Berarti ini kakak perempuan. Berarti Mandarinnya Jie. Nah, sampingnya itu H5, umur 5. Berarti dia lebih kecil dari Xiaoming. Adik perempuan itu Mandarinnya apa? Adik perempuan itu Mandarinnya Mei. Nah, sebelahnya itu H8. H8 itu adik laki-laki dari Xiaoming. Adik laki-laki Xiaoming Mandarinnya itu Hiti. Nah, sebelahnya itu H11. H11 itu lebih gede dari Xiaoming. Berarti itu kakak laki-lakinya Xiaoming. Mandarinnya itu Heke. Nah, itu tugas rumah yang pertama. Nah, tugas rumah kedua, ini ada isi satuan jumlah sesuai dengan gambar nih. Nih, contohnya kan singa, 6只狮子, 6只狮子. 6 ekor singa. Nah, kalau baju apa nih? Kalian masih ingat gak? Di sini ada 3 baju. 3 baju itu 3件衣服. Nah, selanjutnya ada ular. Ular itu pakai tiao. Ini di sini kan ada 4 ular ya. Berarti 4条10. Next, kentang. Di sini ada 2 kentang nih. Kentang itu pakai fen. 1份, 2份, 3份. Di sini ada 2 kentang. Berarti 2份薯条. 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 薯条itu kentang goreng ya. Ingat guys, kita harus pakai 2份, bukan pakai 2条. 2份薯条. 2份薯条. Ingat ya, harus pakai 2, bukan soalnya kalau itu lebih ke buat angka, tapi kalau yang itu buat ke hitungan kayak satuan gitu guys. Nah, next ada kosaki. Ini ada 2 pasang ya. Kalau satu pasang itu iswang. Nah, kalau ini kosaki ini kan ada 2 pasang nih. Jadi 2双袜子. Nah, itu tugas rumah yang bab 10 nih. Sekarang kita bakal masuk ke bab 11. Bab 11 itu apa? Bab 11 itu 你怎么去学校? 你怎么去学校? 你怎么 kamu bagaimana? 去
pergi? 学校 itu sekolah. 你怎么去学校? Kamu bagaimana pergi ke sekolah? Atau bagaimana kamu pergi ke sekolah? Nah, kalau kalian gimana nih? Kalau ke sekolah naik apa? Motor, mobil, bajai, apa diantar nih? Nah, sekarang kita bakal masuk ya ke bab 11. 你怎么去学校？新美。东明，你平常怎么去学校？东明，我坐校车，你呢？新梅，我家很远，妈妈开车送我去。东明，大文呢？大文，我家很近，我走路去，可是我想骑自行车去。Nah, aku ulang lagi ya. Dari Sinmei. 洪明，你平常怎么去学校？东明 jawab, 我坐校车，你呢？新美，我家很远，妈妈开车送我去。东明，大文呢？大文 jawab, 我家很近，我走路去，可是我想骑。Halo guys, nah aku sama Koko Sam bakal baca bacaannya bab 11 nih. Bab 11 itu apa? Bab 11 itu 你怎么去学校？你怎么去学校？学校 itu sekolah. 你怎么去？ Kamu bagaimana pergi? 怎么 itu bagaimana atau bisa diartikan kenapa. Nah, aku bakal jadi Sinmei dan si Kosem bakal jadi Tongming. Dan si Kosem juga bakal jadi Tawen. Nah, aku sama Kosem ntar bakal tukar peran juga. Nah, dimulai ya. Aku nih Sinmei dulu ya. Hongming, 你平常怎么去学校？我坐校车，你呢？我家很远，妈妈开车送我去。打文呢？我家很近，我走路去，可是我想骑自行车去。Nah, kita ulang sekali lagi nih guys ya. Yuk mulai yuk Kak Silvi. Nah, mulai ya. Aku jadi Sinmei. Hongming, 你平常怎么去学校？我坐校车，你呢？我家很远，妈妈开车送我去。打文呢？我家很近，我走路去，可是我想骑自行车去。Nah itu ya guys ya, kan kita udah ulangin. Sekarang aku sama kakak Silvi bakal tukeran peran. Aku jadi Sinmei, si kak Silvi jadi Tongming sama Tawen. Nah aku mulai nih ya. Tongming, 你平常怎么去学校？我坐校车，你呢？我家很远，妈妈开车送我去。大文呢？我家很近，我走路去，可是我想骑自行车去。Tolong sekali lagi nih guys ya.
东敏，你平常怎么去学校？我坐校车，你呢？我家很远，妈妈开车送我去。大文呢？我家很近，我走路去，可是我想骑自行车去。自行车去. Nah, itu bacaan buat bab 11 nih. Aku bakal jelasin ya tiap artinya. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang arti dari bacaan ya. Nah, kita langsung mulai nih ya. Yang pertama nih si Sinmei ngomong, Dongming, ni pingchang ceme去学校. Dongming, bagaimana kamu biasanya pergi ke sekolah? Ni pingchang, kamu tuh biasanya ceme去, bagaimana sih caranya kamu pergi ke sekolah? Itu bisa juga kamu ngomong dengan bagaimana kamu biasanya pergi ke sekolah. Dongming, ni pingchang ceme去学校. Dongming, bagaimana kamu biasanya pergi ke sekolah? Terus sekarang nih si Dongming jawab nih. Si Dongming jawab si Sinmei. Si Dongming jawab, 我坐校车，你呢？我坐校车，你呢？ Saya naik bus sekolah. 我坐 saya duduk. 我坐 tuh saya duduk ya. Tapi kalau di Taiwan itu, kalau pakai bahasa Mandarin, saya duduk tuh bisa juga kayak saya naik, itu juga bisa. 我坐校车，校车 itu 学校的校啊. Jadi 校 itu arti sekolah. Saya naik bus sekolah. 我坐校车. Saya naik bus sekolah. 你呢? 你呢 itu artinya kamu bagaimana? Nah lanjut nih ya. Nah sekarang si Sinmei jawab nih. 我家很远. 我家很远. Rumah saya itu sangat jauh. Mama 开车送我去. Mama menyetir mobil. Jadi mamanya itu ada mobil sendiri. Terus jadi mamanya tuh nganterin si Sinmei nih. Soalnya si Sinmei bilang katanya kan, 我家很远. Rumah saya sangat jauh. Mama 开车送我去. Mama 开车. Mama nyetir mobil untuk mengantarkan saya pergi. 我家很远. Mama 开车送我去. Mama menyetir mobil untuk mengantar saya pergi. Nah itu tuh untuk si Mei itu ya. Kalau si Dongming dia kan naik bus sekolah. Kalau si Mei ini dianterin sama mamanya. Terus si Dongming nanya ke si Tawen. Tawen ini gampang lah ya. Si Tawen gimana? Terus si Tawen jawab nih. 我家很近. Rumah saya sangat dekat. 我走路去. 我走路去. Saya berjalan kaki perginya. 可是我想骑自行车去. Tetapi saya ingin mengendarai sepeda. Mungkin si Tawen capek kali ya setiap hari itu jalan kaki terus. Jadi si Tawen ngomong nih, 我家很近. Rumah saya sangat dekat. 我家 rumah saya 很 sangat 近 dekat. 我家很近 rumah saya sangat dekat. 我走路去 saya berjalan kaki perginya. 可是 tetapi 我想骑自行车去. Saya ingin mengendarai sepeda perginya tuh si Tawen nih nggak mau jalan kaki nih. Tapi dia lebih pengen kalau misalnya dia tuh bisa naik sepeda sendiri gitu. Nah, aku review cepat nih ya dari bacaan ini kan pendek banget nih. Aku ulang nih. Si Sinmei nih. Sinmei ngomong kan, 董明，你平常这么去学校？董明，你平常这么去学校？董明, bagaimana kamu biasa perginya ke sekolah?
Si Toming jawab nih, 我坐校车，你呢? Saya naik bus sekolah. Kamu gimana? Si Mei jawab nih, 我家很远，妈妈开车送我去。Rumah saya sangat jauh. Mama menyetir mobil untuk mengantarkan saya. Toming nanya nih ke si Tawon nih, Tawon ne? Tawon bagaimana? Tawon jawab, 我家很近，我走路去，可是我想骑自行车去. Rumah saya dekat, saya berjalan kaki, tetapi saya ingin mengendarai sepeda. Nah itu ya, sekian untuk bacaannya dan arti dari bacaannya masing-masing. Per kalimat itu ya kan aku udah jelasin ya. Nah guys, buat selanjutnya aku bakal jelasin tentang penggunaan kata. Ini salah satu contohnya penggunaan kata 怎么. Nah, itu sendiri artinya bagaimana atau kenapa. 怎么了? Kenapa? Nah, ini aku bakal jelasin ke kalian contoh-contoh penggunaan kata 怎么. Nih, salah satu contohnya. 去机场怎么走? 去机场怎么走? Nah, itu artinya bagaimana cara pergi ke bandara. 去 itu pergi. 机场 itu bandara. 怎么走 bagaimana pergi. Jadi, bagaimana cara pergi ke bandara. Nah, ini salah satu contohnya lagi. 那个作业怎么做? Nah, aku ulang lagi ya. 那个作业怎么做? 那个作业怎么做? Nah, itu artinya bagaimana cara mengerjakan PR. 作业 itu artinya tugas rumah atau PR, atau juga bisa bilang sih kerjaan ya. Nah, salah satu contohnya lagi, 你怎么了? Kamu kenapa? Salah satu contohnya lagi, 你怎么不告诉我呢? 你怎么不告诉我呢? Kamu kenapa tidak memberitahu saya? 告诉 itu artinya memberitahu. 告诉 memberitahu. Nah ini terakhir nih, ada bacaan lagi nih, gak apa-apa deh. Kita baca sekali lagi, gak ada salahnya kan. Aku mulai nih, aku review cepat aja gak apa-apa. Xin Mei ngomong nih, Tong Ming, 你平常这么去学校? Tong Ming, 我坐校车，你呢? Xin Mei, 我家很远，妈妈开车送我去。Tong Ming, Tawon呢? Tawon呢? 我家很近，我走路去，可是我想骑自行车去. Nah itu ya untuk bacanya itu ya. Kalian boleh nih, kalian baca-baca sendiri sampai kalian bisa. Sekarang bakal jelasin vocab-vocab yang dari nomor 1 sampai 13 nih. 1. 怎么 bagaimana atau mengapa. 2. 平常 biasanya. 3. 想 ingin atau kepikiran, atau bisa aja bilang mau. 4. 开车 menyetir. 5. 坐 duduk. 6. 走路 jalan kaki. 7. 骑 itu mengendarai. 8. 送 mengirim. Song ini juga bisa arti lainnya mengantar atau mengirim. 9. 远 jauh. 10. 近 dekat. 11. 学校
学校 sekolah. 12. 校车 bis sekolah. 13. 自行车 atau juga bisa bilang 脚踏车 sepeda. Sepeda itu bisa dua bacaan ya. Kita juga bisa bilang 自行车 atau enggak kita juga bisa bilang 脚踏车 artinya sepeda. Kalian pernah gak sih dengar lagu 怎么了? Itu yang dari Eric Chou. Nah, 怎么了itu artinya ada masalah apa, kenapa, bagaimana. Kedua, 平常. Nah, salah satu contoh kalimatnya 温嘎平常吃巧克力 Wonka 平常吃巧克力 Wonka biasanya makan coklat 巧克力 artinya coklat 平常 biasanya 想 ingin. Contoh kalimatnya 我想要看白雪我想要看白雪 saya ingin melihat salju. 雪 itu salju. 白雪 itu bisa diartikan salju putih atau salju aja. 开车 salah satu contoh kalimatnya 我在开 Tesla 车我在开 Tesla 车 saya sedang mengendarai mobil Tesla. 坐 contoh kalimatnya 请坐一下 silakan duduk. Selanjutnya 走路 contoh kalimatnya 走路让我会累走路让我会累 jalan kaki membuat saya jadi capek atau bisa artinya jalan kaki bisa bikin saya capek. Rang itu bisa artinya membiarkan atau membuat gitu. Lei itu capek. Qi mengendarai. Contoh kalimatnya Rosie 喜欢骑摩托车 Rosie 喜欢骑摩托车 itu motor. Rosie suka mengendarai motor. 喜欢 itu suka. 摩托车 itu motor. Shong itu bisa mengirim atau mengantarkan atau memberi. 有人送给你礼物 ada seseorang yang mengirimkan ke kamu hadiah atau bisa aja ada seseorang yang mengantarkan kamu hadiah. Liu itu hadiah. 有人 itu ada, ren orang. Ada orang yang mengantarkan kamu hadiah atau ada seseorang yang mengirimkan kamu hadiah. Next, yuan dan jin. Yuan itu jauh. Lalu kalau untuk jin itu dekat. Nih, salah satu contoh kalimatnya. 我家离学校很远 jarak rumahku ke sekolah itu sangat jauh. Li itu jarak. 我家离学校很远 jarak rumahku ke sekolah sangat jauh. Nah, buat contoh kalimat jin. 我家离学校很近 我家离学校很近 jarak rumahku ke sekolah sangat dekat. Next, 学校 Nah, contoh kalimatnya 我要去学校了 aku udah mau ke sekolah. 我要去学校了 aku udah mau ke sekolah. 校车 bus sekolah. Contoh kalimatnya
我要去上课，我要去上课。坐校车，我要去上课。坐校车, saya mau ke sekolah naik bis sekolah. Contoh kali, next, 自行车，脚踏车。contoh kalimatnya, 我想买新的自行车。saya ingin membeli sepeda baru. 我想买新的脚踏车。saya ingin membeli sepeda baru. Nah, untuk kata sifat, kalian masih ingat gak nih? Nah, untuk kata sifat pertama, 粗糙, artinya kasar. Lawan katanya, 光滑, halus. Nah, kalau biasa kalimat-kalimat di Taiwan biasa, 你很粗 itu bisa diartikan kasar. Selanjutnya, 厚 dan 薄. 厚 itu tebal, 薄 itu tipis. Lah, tarik. 推 dorong. Lah, 推. Shi, dan katanya kan, shi, kan, basah dan kering. Lalu selanjutnya, 真相, jujur. 谎言, bohong. 单身 itu single. 已婚 sudah nikah. Aku ulangi lagi ya kata sifatnya. 粗糙 dan katanya 光滑. 厚 dan katanya 薄. Lah dan katanya 推. Shi dan katanya kan. 真相 dan katanya 谎言. Next, 单身 dan katanya 已婚. Itu ya kata-kata sifat dan lain katanya. Selanjutnya, goresan akan dijelasin sama Koko Sam langsung. Sekarang kita masuk ke dalam goresan nih ya. Ini goresannya udah mulai masuk ke yang lumayan susah nih. Tapi gak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, ceme. Aku mulai dari cennya dulu ya. Pertama nih, ini gampang nih, cuma ada 9 goresan. Pertama, kamu bikin garis miring, tanda minus, angka 1, terus tanda minus lagi 2. Nah, itu untuk bagian atasnya. Sekarang bagian bawahnya. Masuk ke dalam radikal ini. Tanda petik kiri, terus kayak garis panjang gitu tuh, terus congkel ke kiri. Terus petik kiri, ini petik kanan, terus petik kanan lagi. Sekarang masuk ke me-nya. Ini totalnya ada 14 goresan. Ini cuma kelihatannya doang kok susah, tapi nggak terlalu susah kok. Pertama, kamu bikin tanda petik di atas, garis miring, tanda minus, terus garis miring, terus masuk dalam. Pertama, kamu bikin tanda minus, angka 1, petik kiri, angka 1. Sama sebelah kanannya juga. Tanda minus, angka 1, petik kiri, lanjut. Ini bikin kayak angka 1, tarik ke kanan, congkel ke atas. Lanjut bawahnya. Kalian bikin garis miring, tarik ke kanan. Garis miring, tarik ke kanan. Terakhir, petik doang. Kelar tuh ya, 14 goresan. Cuma bagaimana atau mengapa. Yang kedua nih ya, goresan. Pincang. Kita mulai dari pingnya dulu nih ya. Ini gampang nih guys. Goresan cuma ada 5. Yang pertama, kalian bikin tanda minus, petik kiri, petik kanan, terus tanda minus lagi, terus bikin angka 1 panjang. Itu ya, ada 5 goresan. Itu untuk yang pingnya. Lanjut ke cangnya. Ini jumlah goresan ada 11. Kita mulai dari atasnya dulu nih ya. Kita mulai dari paling atas. Bikin angka 1, petik kiri, petik kanan. Itu untuk 3 goresan atasnya ya. Lanjut sekarang bawahnya.
Kalian bikin angka 1 tapi agak miring. Garis miring sini tepatnya. Terus tanda minus panjang. Terus petik ke kiri bawah. Kelar tuh ya untuk yang atasnya. Sekarang masuk ke dalam tengahnya itu tuh. Kalian bikin kotak. Angka 1, angka 7, tutup. Itu untuk kotaknya ya. Lanjut sekarang untuk radikalnya. Radikalnya ada di 3 goresan terakhir di bawahnya. Angka 1, angka 7, petik ke kiri. Terus terakhir itu kalian bikin angka 1. Dari yang kotaknya itu kalian bikin angka 1. Pincang biasanya. Pingnya ada 5 goresan, cangnya ada 11 goresan. Ketiga, siang ingin. Jumlah goresan ada 13. Pertama, kamu bikin dari sebelah kiri atas dulu ya. Kalian bikin goresannya itu pertama tanda minus. Angka 1, garis miring kiri, petik. Terus bikin yang untuk sebelah kanan atas. Angka 1, angka 7, terus bikin 2 garis di dalamnya, terus tutup kotaknya. Lanjut bawahnya. Petik kiri, terus kalian bikin garis miring kayak gitu tuh. Garis miring terus petik ke atas. Petik yang tengah, terus petik ke sebelah kanan. Siang. Jumlah goresan 13. Ingin. Lanjut nih ya. Kai ce. Menyetir. Kita mulai dari kai-nya dulu nih ya. Untuk dari kai-nya ini ada 12 goresan. Pertama kalian bikin dari paling kiri ya, ingat ya. Paling kiri, angka 1, angka 7, 1 garis di dalamnya, terus tutup kotaknya. Lanjut sekarang yang sebelah kanannya, yang tengahnya terakhir ya. Yang tengahnya terakhir, kita sekarang ke sebelah kanannya langsung. Kalian bikin angka 1, angka 7 panjang, petik ke kiri. Bikin 1 garis di dalamnya, terus tutup. Sekarang baru yang terakhir nih, kalian bikin tengahnya. Kalian bikin tanda minus lagi, garis miring, angka 1. Itu untuk kai-nya ya, ada 12 goresan. Sekarang lanjut, itu tuh ada 7 goresan. Pertama kamu bikin tanda minus dulu di atasnya. Bikin kotak. Bikin angka 1, angka 7. Terus kalian bikin 1 garis dulu di dalamnya ya. Terus bikin 1 garis lagi untuk tutup. Terus bikin tanda minus panjang. Terus angka 1. Jumlah goresan ada 7. Kai ce, menyetir. Lanjut, cuo, duduk. Jumlah goresan ada 7. Kita pertama mulai dari yang bagian kirinya dulu ya. Garis miring, petik. Terus sebelah kanannya, garis miring, petik. Radikalnya ada dimulai di goresan kelima. Pertama kamu bikin tanda minus, terus bikin angka 1 panjang tuh. Terus tanda minus lagi terakhir, di paling bawahnya. Cuo. Jumlah goresan 7, artinya duduk. Lanjut, zhou lu, jalan kaki. Kita pertama mulai dari zhou-nya dulu ya, zhou. Jumlah goresan ada 7. Pertama kalian bikin tanda minus, angka 1, tanda minus lagi panjang, angka 1 lagi bawahnya, terus tanda minus kecil tuh di sebelah kanan. Garis miring kiri, garis miring kanan. Itu kelar ya untuk cowoknya ya. Jumlah goresan ada 7. Lanjut nih ke lu-nya nih. Jumlah goresan ada 13. Pertama kalian bikin dari sebelah kirinya dulu. Bikin kotak dulu, angka 1, angka 7, tutup. Terus selanjutnya bikin angka 1 di sebelah kanan ya. Di bawah, pas di bawah kotaknya. Angka 1, tanda minus. Terus bikin lagi di sebelah kirinya tuh. Angka 1, garis miring. Itu untuk lu-nya itu untuk yang sebelah kiri ya. Sekarang kita masuk ke yang sebelah kanannya. Garis miring, angka 7, tapi 7 itu garis miring juga ya. Terus garis miring ke kanan, itu untuk kanan atas. Untuk kanan bawah terakhir, kalian tinggal bikin kotak doang. Bikin 1, angka 1, angka 7, tutup. Kelar ya.
Jumlah goresan ada 13. Zhou lu, jalan kaki. Lanjut nih, ci, mengendarai. Ini agak berat nih, 18 goresan. Gak apa, kita bikin bareng-bareng, pelan-pelan. Pertama, dari sebelah kiri ya, ingat selalu dari sebelah kiri. Radikalnya ini ada di 10 goresan pertama. Pertama, kamu bikin tanda minus. Angka 1 di sebelah kirinya. Terus bikin yang dalamnya tuh. Tanda minus, terus angka 1. Lanjut sekarang bawah kirinya. Kalian bikin angka 7, tapi kalian petik ke kiri. Bukan petik kiri, tapi kalian congkel ke kiri. Terus bikin 4 tanda petik dalamnya ya. Petik kiri, terus petik sisa 3-nya itu petiknya ke arah kanan. Lanjut ke sebelah kanan atas. Kalian bikin tanda minus, garis miring kiri, petik. Lanjut kanan bawah. Bikin tanda minus, terus bikin kotak dulu. Setelah bikin tanda minus, bikin kotak dulu ya. Angka 1, angka 7 tutup kotaknya. Terus terakhir untuk kanan bawah, angka 1 kalian congkel ke kiri. Ci, mengendarai. Jumlah goresan ada 18. Lanjut nih, song, mengirim. Jumlah goresan ada 9. Ingat nih ya, untuk yang radikalnya bentuknya kayak begini, itu selalu terakhir radikalnya. Jadi kalau radikalnya bentuknya begini, kalian bikin dari sebelah kanan atas dulu. Pertama, kalian bikin petik kiri, petik kanan, terus tanda minus, petik kiri, bukan petik kiri, sini lebih tepatnya garis miring lah ya. Terus baru petik kanan. Masuk ke radikalnya. Kalian bikin petik dulu di atas. Terus bikin kayak angka 7 gitu. Tapi angka 7-nya belok-belok gitu ya. Terus terakhir bikin garis miring panjang. Bukan garis miring tapi tanda minus. Tanda minus tapi agak miring-miring gini ya. Jumlah goresan ada 9. Song, mengirim. Lanjut. Yuan, artinya jauh. Jumlah goresan ada 13. Ingat ya, sama nih kayak tadi songnya itu ya. Yang radikalnya bentuknya kayak begini, itu selalu terakhir. Kita mulai dari kanan atas. Pertama, kalian bikin tanda minus. Angka 1, tanda minus lagi lebih panjang. Terus bikin kotak. Angka 1, angka 7 tutup kotaknya. Garis miring kiri. Terus bikin itu yang kayak kecil itu tuh ya. Angka 1 congkel ke kanan. Petik kiri, garis miring kanan. Lanjut ke radikalnya tuh ya. Bikin tanda petik dulu di atas. Bikin angka 1. Bukan angka 1, bikin kayak angka 7 tapi belok-belok gini. Terus terakhir tanda minus sampai miring. Kelar ya, ada 13 goresan. Yuan, jauh. Lanjut, Cin. Ini lawan katanya yuan ya. Cin, dekat. Sama nih. Ada goresannya. Radikalnya sama nih. Radikalnya terakhir ya. Pertama, kalian bikin dari kanan atas dulu. Bikin tanda minus. Garis miring. Tanda minus. Angka 1. Lanjut masuk ke radikalnya. Bikin tanda petik. Terus bikin kayak angka 7 tapi kayak belok-belok gitu ya. Berelok-elok gitu tuh. Terus terakhir baru tanda minus sampai miring. Kelar ya. Jumlah goresan 7. Cin, dekat. Lanjut nih. Shui xiao, sekolah. Kita mulai dari shui-nya dulu nih. Ada 16 goresan. Ini agak susah. Enggak sih, ini cuma kelihatan doang susah. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah kok. Kelihatannya doang rumit. Kita mulai ini langsung nih ya. Petik kiri, angka 1, terus bikin 2 garis dari yang angka 1-nya itu. Lanjut sekarang tengahnya. Kalian bikin tanda silang dulu. Tapi tanda silangnya itu harus garis miring kiri dulu ya. Garis miring kiri, garis miring kanan. Garis miring kiri, garis miring kanan. Lanjut sekarang untuk sebelah kanannya. Untuk sebelah kanannya itu kalian bikin angka 7. Tanda minus. Kelar ya untuk bagian atasnya. Lanjut sekarang untuk yang tengahnya tuh. Kalian bikin angka 1, angka 7 panjang. Buat angka 7 kalian bikin garis miring. Ini tanda minus. Congkel ke bawah kiri. Lanjut sekarang untuk bawahnya.
bikin tanda minus, congkel ke kiri bawah. Terus bikin angka 1 tapi miring, congkel ke kiri. Terakhir nih, bikin tanda minus panjang. Jumlah goresan ada 16. Sekarang lanjut ke xiao-nya. Xiao-nya ini ada 10 goresan, ini gak terlalu susah. Pertama kamu bikin tanda minus, angka 1, garis miring, petik. Lanjut masuk ke sebelah kanannya. Petik, tanda minus, garis miring, ini tanda petik kiri, petik kanan. Terus garis miring ke kiri, garis miring ke kanan. Kelar ya, ada 10 goresan. Shui xiao, sekolah. Lanjut nih ya, ini xiao ce, artinya bus sekolah. Kita mulai dari xiao-nya dulu. Ini xiao-nya kan udah ada nih sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Kita ulang ya, nggak apa-apa. Untuk latihan ya. Xiao, jumlah goresan ada 10. Pertama, kalian bikin tanda minus. Angka 1 panjang, garis miring ke kiri, petik kanan. Masuk ke sebelah kanannya. Petik atas, tanda minus, petik kiri, petik kanan. Garis miring kiri, garis miring kanan. Kelar ya, xiao-nya ada 10 goresan. Nah, ce-nya aja, ini yang untuk yang ce kan udah juga aja sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Kita ulang lagi aja buat latihan aja. Pertama, bikin tanda minus, bikin angka 1, angka 7, bikin 1 garis dulu di dalamnya, baru tutup kotaknya. Lanjut, bikin minus, tanda minus lagi di bawahnya tuh, tapi panjang ya. Terus yang terakhir, kalian bikin angka 1 dari paling atas ke paling bawah, tarik. Xiao ce, bus sekolah. Xiao-nya 10 goresan, ce-nya ada 7 goresan. Nah, ini untuk yang sepeda nih ya, ini yang terakhir nih. Ini yang sepeda tuh bisa ngomongnya ce xing ce atau jiao da ce. Terserah kalian. Tapi kalau aku pribadi sih aku lebih nyaman ngomongnya yang jiao da ce. Soalnya untuk yang ce xing ce itu agak belibet di mulut. Tapi nggak apa, kita mulai dari ce xing ce. Untuk ce-nya ini ada 6 goresan. Pertama kalian bikin tanda petik ke kiri, angka 1, angka 7, 2 garis di dalamnya, terus tutup kotaknya. Lanjut ke sing-nya nih. Sing. Ada 6 goresan. Garis miring ke kiri, garis miring kiri lagi, angka 1. Tanda minus kecil, tanda minus panjang. Terus bikin angka 1, congkel ke kiri. Untuk yang ce-nya ini, tadi kan udah pernah, tapi gak apa-apa, lihatin lagi. Pertama untuk ce-nya nih, ada 7 goresan. Pertama bikin tanda minus, terus di bawahnya bikin kotak. Angka 1, angka 7, bikin 1 garis di dalamnya, terus tutup kotaknya. Lanjut bawahnya itu kalian bikin tanda minus panjang, terus bikin angka 1 panjang. Ce xing ce, artinya sepeda. Lanjut nih ya, yang bawahnya itu jiao da ce. Nah, ini agak lebih rumit sih untuk ditulisnya. Untuk ditulisnya agak lebih rumit dibandingin yang sebelumnya. Tapi untuk ngomongnya itu lebih enak. Kita mulai dari ciao-nya dulu ya. Ciao. Jumlah goresan ada 13. Pertama, kalian bikin garis miring ke kiri. Terus bikin kayak angka 7 gitu tuh. Kayak angka 7 tapi panjang. Terus kalian congkel ke kiri. Terus di dalamnya kalian bikin 2 garis. Bikin 2 tanda minus kecil. Lanjut untuk yang tengahnya. Kalian bikin petik kiri, petik kanan. Garis miring kiri, petik kanan. Di bawahnya kalian bikin kotak. Angka 1, angka 7 tutup kotaknya. Lanjut untuk yang paling kanannya nih. Kalian bikin kayak angka 7, tapi kalian congkel ke kiri. Terus angka 1. Jumlah goresan ada 13. Lanjut ke ta-nya nih. Jiao ta, ta. Jumlah goresan ada 15. Pertama kita mulai dari kiri ya, selalu dari kiri atas. Pertama kamu bikin kotak, angka 1, angka 7 tutup kotaknya. Terus bikin angka 1 pas di bawah kotaknya, terus bikin garis, bikin tanda minus kecil. Lanjut ke sebelah kirinya. Bikin angka 1, terus garis miring kiri. Lanjutnya untuk yang bagian kanan atas.
Kalian bikin angka 1, congkel ke kiri. Terus bikin angka 7 tapi miring. Petik ke kanan. Ini petik ke kiri, petik ke kiri. Terus garis miring ke kanan. Lanjut untuk bawahnya. Bawahnya kamu bikin angka 1, angka 7, congkel ke kiri. Terus di dalamnya kamu bikin 2 tanda minus. Ini nggak perlu ditutup ya kotaknya ya. Lanjut. Nah, baik lagi nih. Ke ce. Jumlah goresan ada 7. Pertama, kamu bikin tanda minus. Angka 1, angka 7, bikin tanda minus juga di dalamnya. Terus tutup kotaknya. Lanjut bawahnya, kamu bikin tanda minus lagi panjang. Terus bikin angka 1 yang terakhir panjang. Itu ya, sekian untuk goresan. Nah guys, sekarang bakal masuk ke sesi game nih. Nah, sesi game ini, sini ada pertanyaan, lalu ada 4 pilihan nih, kalian harus pilih nih. Dia lebih bagusnya pakai yang mana? Nah, pertama ya, aku bakal jelasin dulu nih, pertanyaan-pertanyaannya dulu. Pertama, Titi, bla bla bla, 去高雄. Ulangi lagi ya. Titi, bla bla bla, 去高雄. Kaohsiung itu kota Kaohsiung di Taiwan. Kaohsiung itu lebih bagusnya naik apa ya? Maksudnya sesuai di gambarnya itu loh. Pertanyaan pertama itu artinya adik laki-laki titik去高雄, pergi ke Kaohsiung. Nah, kalian bisa lihat sesuai gambar ya, dia naik apa ke Kaohsiung nih. Kedua, aku bakal kasih kalian waktu 5 detik nih. Pertama nih, jawabannya Titi, titik, 去高雄. Dia kan naik bis ya. Naik bis itu Mandarinnya bisa bilang pas atau enggak juga bisa bilang gongce. Berarti Mandarinnya jawabannya itu Hiti. 坐公车去高雄. Hiti. 坐公车去高雄. Adik laki-laki naik bis pergi ke Kaohsiung. Kedua itu pertanyaannya, Mario 常常 bla 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 去百货. Mario 常常titik去百货. 百货 itu artinya mall. Mario 常常titik去百货. Mario sering naik apa nih ke mall? Aku bakal kasih kalian waktu 5 detik nih. Mario 常常骑摩托车去百货. Mario 常常骑摩托车去百货. Mario sering naik motor pergi ke mall. Mau去台北. Mau bla 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 去台北. Mau titik 去台北. Mau naik apa nih ke Taipei? Kalian bisa lihat gambar ya. Aku bakal kasih kalian waktu 5 detik nih. Mau titik 去台北. Dia naik apa nih di gambar? Dia naik kereta. Kereta itu 火车. Berarti jawabannya mau 坐火车去台北. Mau 坐火车去台北. Mau naik kereta ke Taipei. Next. 今天阿北titik去马来西亚. Lagi ya. 今天阿北titik去马来西亚. Nah. 今天阿北titik去马来西亚. 今天 hari ini Abe titik
pergi ke Malaysia. Dia naik apa nih ke Malaysia? Sesuai gambar ya. Aku bakal kasih kalian waktu 5 detik nih. Tian Abe titik去马来西亚。今天阿贝坐飞机去马来西亚。今天阿贝坐飞机去马来西亚. Hari ini Abe naik pesawat ke Malaysia. Itu ya gamenya, buat game yang hari ini. Next, latihan menyusun kalimat nih. Nah, di sini kan ada 4 pertanyaan. Di sini pertanyaan-pertanyaan itu kalian disuruh menyusun kalimat nih sesuai yang ini, sesuai yang udah kita pelajari nih hari ini. Aku bakal kasih kalian 1 menit ya buat isi ya. Dimulai. 没有理由的，没有人可以去等待，不知不觉的放开你，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm so lonely。我们都没有错与对，找不到任何一个原因，没有理由的离开 ，baby。I'm sorry, I'm so lonely。Yeah， 理由，理由，理由，理由。再多理由无法挽留，爱情，爱情，爱情，爱情，再多理由说停就停。回想起来，刚开始的时间，两个人都在爱，都想办法离开，没有理由的。没有人可以去等。 Nah, buat yang pertama, aku bakal bilang nih jawabannya. Nah, kalian harus ngecek ya, harus cocok ini. Pertama, 晚餐我平常买便当吃。晚餐我平常买便当吃. Makan malam biasanya aku beli lunchbox untuk dimakan. Bientang itu lunchbox. Biasa di Taiwan itu banyak toko-toko jual makanan. Misalnya kalian bisa ambil sendiri capit-capit atau enggak bisa orangnya capit sendiri. Itu namanya kalau di Taiwan itu namanya bientang. Itu nasi ada daging lalu kalian bisa pilih sayurnya. Tuh, lunchbox. Kedua itu 一鸣平常很乱讲话。一鸣平常很乱讲话。很乱itu biasanya sembarangan, sangat sembarangan. Luan itu sembarangan, hen kalau ditambah hen itu harus sangat sembarangan. 讲话 itu ngomong, 平常 itu biasanya. Biasanya Imin sangat sembarangan ngomong. Kayak sangat sering sembarang ngomong. Nah, nomor 3. 一家平常去咖啡店. Nah, jawabannya itu 一家平常开车去咖啡店送 Lisa. Atau enggak kita juga bisa bilang Lisa 平常开车去咖啡店送一家. Atau juga bisa 一家平常开车送 Lisa 去咖啡店. Atau juga bisa Lisa 平常开车去咖啡店送一家. Nah, nomor 4 itu 下课以后 Geto 平常骑自行车回家. Lagi ya. 下课以后 Geto 平常
骑自行车回家. Setelah kelas atau setelah kelar kelas, Geto biasanya naik sepeda balik ke rumah. Nah, selanjutnya untuk tugas rumahnya nih. Nah, untuk tugas rumahnya, kalian harus isi bagian-bagian yang kosong nih. Nah, kalian masih ingat gak sih bacaan yang hari ini? Kalian bisa lihat nih, review ulang bacaan yang untuk bab hari ini. Nah, itu sesuai dengan tugas rumah yang ini nih, yang di slide ini. Pertama nih, 大文你平常 bla 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 去学校. Nih, kalian udah lihat ya di bawah itu kan udah ada pinginnya sama cuinnya. Nah, kalian harusnya udah tahu ya. Jawabannya apa? Yaps. Nomor 2 nih. 我 bla 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 很近. 我 bla 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 去 可是我 bla 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 骑自行车去. Nah, itu dia guys. Itu udah ada cuinnya sama pinginnya. Kalian tinggal review bab yang hari ini, baca yang bab hari ini. Isi aja, gampang kok. Next, tugas rumah selanjutnya. Nah, tugas rumah selanjutnya juga sama persis bacaan yang hari ini. Nah, pertama, Hong Ming ... 校车去学校. Dong Ming ... bis sekolah pergi ke sekolah. Kedua, 新美的妈妈 bla 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 车送她去学校. 新美的妈妈车送她去学校. Mamanya Xin Mei ... mengantar dia ke sekolah. Ketiga, 哈文 ... 去学校 可是他骑自行车去. 大文 ... ke sekolah. 可是 tetapi dia ... mengendarai sepeda. Nah, ingat guys, kalian harus bongkar-bongkar lagi review bacaan hari ini. Itu sesuai dengan 2 tugas rumah ini nih. 2 slide ini ya, sama persis kok. Nih, tugas rumah terakhir nih. Sekalian aku mau mengakhiri untuk bab hari ini ya. Tugas rumah terakhir, kalian bikin video tentang cerita kalian dulu gimana sih ke sekolahnya, pakai apa sih ke sekolahnya. Nih, contohnya nih. Aku dulu sekolah, aku bisa diantar adikku atau enggak aku bisa dijemput temanku. Nah, aku buat perkenalan video, 我以前上课我朋友会来接我. Atau enggak aku bisa bilang aku diantar sama adikku. 我之前去学校我会跟我弟弟一起去. 我弟弟会骑摩托车送我去上课. Nah, itu salah satu contohnya nih punya aku pribadi. Nah, kalian harus buat video tentang cerita kalian nih. Gimana kalian dulu ke sekolahnya? Di video ya guys. Semangat deh. 你怎么去学校? Itu judulnya. 你怎么去学校呢? Kamu gimana nih ke sekolahnya? Ingat guys, bikin video. Lalu kumpulin di Google Drive ya. Semangat guys. Sekarang aku mau mengakhiri buat bab ini. Thank you. Semangat guys buat belajarnya. Aku tahu sih emang sulit Mandarin. Tapi semangat ya guys. Aku dulu juga gitu sulit. Bye bye.